Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Vivi Hesti Solihah, SSTMT. Saya adalah dosen program studi Sistem Pembangkit Energi, Departemen Teknik Mekanika dan Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Bidang keahlian saya adalah rekayasa elektro. Video ini disusun sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen, khususnya untuk melengkapi dokumen pernyataan diri dosen sebagai unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Sebagai dosen di program studi Sistem Pembangkit Energi, saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah workshop elektronika daya. Pada pernyataan diri dosen sebagai unjuk kinerja perguruan tinggi di bidang pengajaran, saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah workshop elektronika daya. Mata kuliah workshop elektronika daya memiliki kode PE 044107 dan merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah elektronika daya memiliki 4 capaian pembelajaran atau CPL. Yang pertama adalah mampu menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum untuk mengembangkan sistem pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan. Yang kedua, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, dan desain. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang keempat adalah menunjukkan sistem bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 2 CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu merancang aplikasi DC-DC converter pada pembangkit listrik energi baru terbarukan dan disajikan secara terorganisasi dan struktur serta mampu mempresentasikan hasil rancangannya dan bertanggung jawab dengan hasil rancangannya. Pada CPMK 1 ini terdapat 6 sub-CPMK, yaitu sub-CPMK yang pertama, mahasiswa mampu membedakan fungsi dari masing-masing konverter daya. Mahasiswa mampu mendapatkan ide rancangan pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan mengaplikasikan konverter daya. Sub-CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung nilai parameter yang sesuai pada bak konverter agar bak konverter menghasilkan performa yang baik. Mahasiswa mampu membangun, mendemonstrasikan, dan menganalisis performa rangkaian bak konverter. Mahasiswa mampu merinci beban pada sistem pembangkit energi baru terbarukan yang dirancang. Sub-CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung nilai parameter yang sesuai pada bus konverter agar menghasilkan performa yang baik. Mahasiswa mampu membangun, mendemonstrasikan, dan menganalisis performa rangkaian bus konverter. Dan mahasiswa mampu mentabulasi nilai iradians dan kecepatan angin di daerah pesisir untuk rancangan pembangkit energi baru terbarukan. Sub-CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menghitung nilai parameter yang sesuai pada bak bus konverter agar memiliki performa yang baik. Mahasiswa mampu membangun, mendemonstrasikan, dan menganalisis performa rangkaian bak bus konverter. Serta mahasiswa mampu membangun rangkaian modulasi lebar pulsa dan rangkaian snubber untuk DC-DC converter. Dan juga mahasiswa mampu menghitung daya PV dan turbin angin yang dibutuhkan untuk rancangan pembangkit energi baru terbarukan. Sub-CPMK 5, mahasiswa mampu memilih antara DC-DC converter yang tepat untuk sumber energi baru terbarukan. Mahasiswa mampu merancang DC-DC converter yang tepat untuk diaplikasikan pada sistem pembangkit energi baru terbarukan yang dirancang. Di sub-CPMK 6, mahasiswa mampu membangun, mendemonstrasikan, dan menganalisis performa rangkaian square wave inverter. Untuk CPMK 2 pada mata kuliah workshop elektronika daya adalah mahasiswa mampu merancang aplikasi DC to AC converter atau inverter pada pembangkit listrik energi baru terbarukan dan disajikan secara terorganisasi dan struktur serta mampu mempresentasikan hasil rancangannya dan bertanggung jawab dengan hasil rancangannya.
Pada CPMK 2 ini terdapat 5 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu membangun, mendemonstrasikan, dan menganalisis performa rangkaian SPWM inverter. Di sub CPMK kedua, mahasiswa mampu membangun, mendemonstrasikan, dan menganalisis performa rangkaian inverter 3 fasa, serta mahasiswa mampu merancang inverter yang diaplikasikan pada rancangan pembangkit energi baru terbarukan. Sub CPMK yang 3, mahasiswa mampu merancang filter harmonisa untuk mengurangi distorsi pada keluaran inverter. Di sub CPMK 4, mahasiswa mampu merancang dan mengorganisasikan rangkaian inverter secara lengkap. Dan di sub CPMK 5, mahasiswa mampu merancang dan membangun simulasi aplikasi konverter daya pada pembangkit listrik energi baru terbarukan. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil rancangan aplikasi konverter daya pada pembangkit listrik energi baru terbarukan. Deskripsi mata kuliah Workshop Elektronika Daya. Workshop Elektronika Daya membahas teori dan praktikum konverter daya serta penerapannya pada pembangkit energi baru terbarukan. Mahasiswa akan mempelajari prinsip kerja konverter, desain filter harmonisa, serta melakukan studi kasus, perancangan, praktikum hands-on, simulasi, dan mendapat penjelasan teori untuk memperkuat pemahaman. Harapannya adalah mahasiswa mampu merancang aplikasi konverter daya pada pembangkit listrik energi baru terbarukan secara terorganisasi dan struktur. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka pada mata kuliah Workshop Elektronika Daya terdapat materi atau bahan kajian, yaitu yang pertama pendahuluan elektronika daya, konsep switching, DC-DC converter yang terdiri dari buck converter, boost converter, dan buck boost converter. Selanjutnya adalah rangkaian modulasi lebar pulsa, rangkaian snubber, kemudian DC to AC converter atau yang dikenal dengan inverter yang terdiri dari square wave inverter, unipolar SPWM inverter, bipolar SPWM inverter, dan inverter 3 fasa. Dan yang terakhir adalah filter harmonisa. Beberapa pustaka yang digunakan pada perkuliahan ini adalah Power Electronic Circuit Devices and Application oleh Rashid, Power Electronics oleh Daniel W. Hart, Konverter Daya Listrik DC-DC, Teori dan Aplikasi di Era Energi Terbarukan oleh saya sendiri, Vivi Hesti, dan berbagai artikel ilmiah terkait baik jurnal ataupun proceeding. Mata kuliah Elektronika Daya disajikan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama menjelaskan tentang kontrak kuliah, regulasi perkuliahan, RPS, sistem penilaian, proyek, dan materi pengenalan elektronika daya. Pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh menjelaskan tentang jenis-jenis DC-DC converter meliputi buck converter, boost converter, dan buck boost converter. Selain itu juga dijelaskan rangkaian modulasi lebar pulsa dan rangkaian snubber. Pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-12 menjelaskan tentang DC to AC converter atau inverter, meliputi square wave inverter, SPWM inverter, dan inverter 3 fase. Pertemuan ke-13 menjelaskan tentang filter harmonisa. Pertemuan ke-14 dan ke-15 menjelaskan tentang rancangan lengkap dari rangkaian inverter. Dan pertemuan ke-16 membahas tentang membangun sistem dan mensimulasikan konverter daya pada pembangkit listrik energi baru terbarukan. Kegiatan praktikum pada mata kuliah ini difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam merangkai rangkaian konverter daya, melakukan pengujian dengan beberapa skenario pengujian, kemampuan troubleshooting, melakukan analisa terhadap hasil pengujian, serta pelaporan hasil praktikum. Pada mata kuliah ini, proyek mahasiswa merupakan parameter penting dalam sistem penilaian. Proyek mahasiswa ini dikerjakan secara individu dan dimulai pada pertemuan kedua hingga berakhir pada pertemuan ke-16. Proyek pada mata kuliah ini adalah merancang aplikasi konverter daya pada pembangkit energi baru terbarukan. Penilaian dilakukan setiap pertemuan dengan ketentuan laporan kemajuan tiap pertemuan sesuai RPS.
Perkuliahan workshop elektronika daya ini dilakukan secara luring di Laboratorium SCADA Program Studi Sistem Pembangkit Energi dengan konsep Project Based Learning. Adapun penilaian pada perkuliahan ini mencakup 3 komponen. Yang pertama, komponen tugas yang diberikan setiap pertemuan dengan bobot sebesar 30%. Kemudian komponen praktikum yang diberikan setiap pertemuan dengan bobot sebesar 30%. Dan komponen project di mana mahasiswa wajib melaporkan progres setiap pertemuan dengan bobot sebesar 40%. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memiliki sistem informasi terpadu yaitu EEPIS Information System sebagai pusat layanan akademik yang terintegrasi antara dosen, mahasiswa, dan institusi akademik lainnya. Adapun sistem ini digunakan sebagai monitoring, pengendalian, penilaian, penetapan, evaluasi, dan peningkatan mutu pembelajaran. Demikianlah pemaparan mata kuliah workshop elektronika daya yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Selanjutnya adalah demonstrasi bagian dari proses belajar mengajar mata kuliah workshop elektronika daya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, jadi ini kita masuk ke sesi 2 untuk pertemuan pertama ya. Jadi di sesi sebelumnya saya menjelaskan terkait kontrak belajar, regulasi perkuliahan, RPS, sistem penilaian, dan lain sebagainya. Dan di sesi kedua ini kita masuk ke perkenalan elektronika daya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, untuk capaian pembelajaran pertemuan pertama ini, jadi mahasiswa mampu membedakan fungsi dari masing-masing konverter daya setelah mendapatkan materi konverter daya. Kemudian seperti biasa, seperti yang tadi saya sampaikan di sesi pertama bahwa akan ada proyek yang dinilai setiap pertemuan gitu ya progresnya. Jadi untuk pertemuan pertama ini penilaian proyeknya yaitu mahasiswa mampu mendapatkan ide rancangan pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan mengaplikasikan konverter daya. Untuk sistem penilaiannya nanti terdapat studi kasus dan juga tugas, kemudian untuk penilaian proyek, progres pertama yaitu ide rancangan pembangkit energi baru terbarukan. Oke, kita masuk ke Power Electronics atau elektronika daya. Jadi elektronika daya itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari bahan semikonduktor atau solid state devices sebagai kontrol dan konversi daya listrik. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung aja ya. Jadi langsung aja apa yang ingin ditanyakan. Dan untuk elektronika daya ini itu merupakan kombinasi antara power, tapi power di sini bukan secara harfiah kalian artiin sebagai daya gitu, bukan ya. Power di sini maksudnya tegangan tinggi atau power system engineering gitu. Terus kemudian electronics karena memang menggunakan komponen elektronika atau perangkat elektronika, dan juga kontrol karena untuk mengontrol penyalaan atau pengaktifan dari bahan semikonduktor. Ya, ada yang ingin tanyakan, Firdaus? Silakan. Terkait dengan penjelasan semikonduktor device, Bu, dari saya ada sedikit pertanyaan. Sebenarnya pengertian dari semikonduktor itu apa ya, Bu? Oke, jadi untuk bahan semikonduktor, jadi ada kata semi ya di situ. Artinya bahan yang konduktivitasnya itu di antara konduktor dan juga isolator. Nah, karena sifatnya yang seperti ini, makanya bahan semikonduktor itu dijadikan sebagai switch atau saklar ya. Tapi saklarnya ini dia bekerja secara elektronis. Kalau kalian tahu saklar yang biasa kalian temui itu seperti apa? Yang kayak saklar yang nempel di dinding itu kan. Nah, itu kan butuh gerakan fisik ya untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu. Nah, untuk yang bahan semikonduktor ini dia tidak membutuhkan gerakan fisik, tapi secara elektronis. Jadi dia bisa on dan off gitu ya, bisa memutus dan menyambung rangkaian. Nah, makanya bisa digunakan sebagai switch gitu. Sehingga ada kombinasi kontrol juga karena untuk mengontrol on off-nya tersebut. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah,
Untuk topologi dari konverter daya, secara utamanya itu ada 4 bagian. Yang pertama, konversi dari AC ke DC atau disebutnya rectifier. Terus kemudian konversi dari DC ke DC disebutnya DC-DC converter. Konversi dari DC ke AC disebutnya inverter. Dan konversi dari AC ke AC disebutnya AC-AC converter. Sedangkan jenis-jenis dari konverter daya itu ada banyak sekali. Ini yang saya cantumkan di sini, adalah yang paling banyak ditemui di market dan juga di beberapa jurnal penelitian gitu ya. Yang untuk DC converter ini kan tadi ada unisolated sama isolated. Nah, terus bagaimana cara misahin input sama outputnya pada insulated converter itu? Oh, di bagian insulated. Iya. Jadi yang flyback sama sepik ini termasuk jenis yang isolated ya. Jadi input sama outputnya itu terpisah, tapi sebenarnya nggak yang benar-benar terpisah gitu ya. Jadi ada trafo di situ. Ingat kan, fungsinya trafo itu salah satunya adalah sebagai pemisah. Jadi secara elektris dia itu nggak nyambung gitu, tapi dia tersambung secara medan magnet begitu ya. Jadi ada trafo di situ yang fungsinya untuk misahin antara input dan output. Gitu. Jadi ada trafonya di flyback sama di sepik, makanya disebutnya isolated. Input dan outputnya terpisah, gitu ya. Kemudian di inverter itu ada jenis VSI, voltage source inverter. Kemudian ada CSI, ada current source inverter. Ini bedanya di DC link ya. DC link. Bedanya di DC link. Karena ini inverter, jadi dia akan mengubah dari DC ke AC ya. Jadi dia ada ngubah dari sumber DC menjadi AC. Nah, pada prakteknya konversi ini tidak bisa langsung dilakukan. Jadi misalnya kalian punya PV, terus kemudian kalian hubungkan langsung ke inverter. Outputnya PV ini kan DC ya. Kalian hubungin langsung ke inverter itu nggak bisa. Nah, harus ada yang namanya DC link di sini. DC link ini adalah komponen storage sementara ya, storage komponen sementara. Kenapa kok harus ada storage komponen di sini? Untuk meratakan inputnya, karena kan sumber energi baru terbarukan itu dia fluktuatif gitu ya. Nah, itu perlu diratain sementara sebelum masuk ke inverter gitu ya. Nah, media storage komponennya ini dibagi jadi 2. Kalau itu VSI, voltage, berarti storage komponennya berupa kapasitor, karena kapasitor dia nyimpen dalam bentuk tegangan. Nah, kalau medianya itu adalah induktor, nah berarti dia masuknya di current source inverter, karena dia nyimpennya dalam bentuk ya. Saya lanjut ke peran dari elektronika daya ya. Jadi ini saya gambar seperti ini karena memang peran elektronika daya di sistem kelistrikan itu sangat besar sekali. Yang pertama, electric motor drive. Itu maksudnya adalah elektronika daya ini dia berperan untuk pengaturan motor listrik, pengaturan kecepatan ya terutamanya. Dan semuanya ini bermuara di energi efisiensi ya, peningkatan energi. Saya kasih contoh misalnya untuk electric motor drive. Pernah lihat fisiknya motor listrik nggak? Nah, ada nameplate-nya kan ya di situ. Ya, jadi di nameplate itu ada informasi berapa nilai tegangan, ya, berapa nilai arus, nilai kecepatan motor gitu kan. Nah, yang ada di nameplate itu semuanya rating nominalnya. Itu semua rating nominalnya. Dan untuk kinerja motor itu ya, motor itu dia efisiensinya akan optimal, yaitu di sekitaran 80% itu sudah optimal. Jadi efisiensinya akan optimal bila dioperasikan sesuai rating nominalnya, artinya sesuai yang ada di nameplate-nya itu tadi. Misal, kalau si motor ini, kalau motor ini dia dioperasikan 1500 rpm, berarti kan sesuai kan dengan nominalnya. Nah, maka efisiensinya optimal 80%. Tapi kalau dia
kalau si motor ini kita atur kecepatannya, 1000 RPM aja deh, ya jelas efisiensinya akan turun. Nah, tapi karena ada power electronics di sini sebagai pengatur kecepatan motor listrik ya. Nah, selanjutnya saya punya studi kasus ya. Jadi misalnya kalian masih belum tahu bahwa ada konverter daya gitu ya. Jadi selain menggunakan konverter daya, itu gimana menurunkan tegangan 9 volt DC menjadi 3 volt DC. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara berkelompok gitu ya. Kalian bisa membentuk kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang gitu untuk mendiskusikan dan mendesain bagaimana menurunkan tegangan 9 volt DC menjadi 3 volt DC. Oke, silakan disusun kursinya. Apa yang mau desain untuk menurunkan 9 volt ke 3 volt? Ya, sudah Bu. Apa itu? Kita itu menggunakan, kita kemarin tadi udah diskusi bersama teman-teman ya, bahwasanya di sini kita menggunakan kopel yang dimana 9 volt itu kita asumsikan sebagai motor, dan setelah itu dikopel menuju ke generator yang di mana generator ini kita asumsikan menjadi 3 volt gitu. Oh ya, itu bisa. Dan sebenarnya itu juga banyak dipakai di industri sih, cara-cara seperti itu. Oke, bagus, nanti bisa maju ke depan dan Ya, bagus. menuliskan dan menjelaskan. Di gambar juga Bu. Iya. Oke. Baik Bu. Mau desain apa untuk menurunkan 9 volt ke 3 volt? Dari kelompok kami itu menggunakan Pembagi tegangan. Desainnya kayak gitu. Oh iya, bisa. Nanti bisa maju ke depan ya untuk dituliskan rancangannya ini seperti apa dan juga dijelaskan gitu ya. Kenapa kok bisa sampai ketemu nilai ini dan bisa menghasilkan 3 volt DC dari inputnya 9 volt DC. Ya, gitu ya. Mungkin yang maju pertama, kelompok pertama sama kelompok kedua ya, bisa nuliskan ke depan tentang rancangan desainnya itu seperti apa. Oke. Perwakilan aja tiap kelompoknya. Bisa maju ke depan. Langsung 2 kelompok aja biar ini yang kelompok pertama, ini kelompok kedua gitu ya. Langsung dituliskan. Silakan. Ini yang pertama, ini yang kelompok kedua. Oke, mungkin dari kelompok yang pertama bisa dijelaskan maksud dari rancangannya seperti apa? Reza mungkin agak sebelah sini dulu. Ya baik, di sini karena di kasus kayak tadi ya, saya mengambil bersama kelompok saya, yaitu di mana di sini ada motor, saya membawakan motor yaitu di 9 volt. Setelah itu bagaimana cara menurunkan menjadi ke 3 volt, yaitu saya kopel untuk menuju ke generator 3 volt gitu. Iya, boleh seperti itu. Sedangkan untuk yang kelompok yang kedua, kelompok Reza bisa dijelasin? Ya, jadi pada kelompok kami menggunakan desain pembagi tegangan, yaitu inputnya 9 volt menjadi 3 volt dengan persamaan yang ada di sini, sehingga didapatkan nilai R1 sama dengan 2 kali nilai R2. Untuk kelompok kami nilai R1-nya yaitu 2 kilo ohm dan R2-nya 1 kilo ohm. Oke, bagus ya. Oke, bisa kembali. Nah, kalau kita analisa dulu efisiensinya berapa. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa motor itu efisiensinya sekitar 80% gitu ya. Jadi efisiensinya ini, motor efisiensinya 80% atau 0,8. Terus generator juga 80% atau 0,8. Berarti efisiensi total dari sistem ini adalah 0,64 atau 64%. Ini umum digunakan tapi efisiensinya tidak terlalu bagus. Ya, cuma 64%. Kita analisis rancangan yang kedua untuk menurunkan 9 volt ke 3 volt. Di sini menggunakan pembagi tegangan ya. Dituliskan di sini bahwa nilai R1 adalah 2 kali R2. R1-nya berapa tadi? 2 kilo ohm ya? 2 kilo ohm. Terus kemudian di sini 1 kilo ohm. Nah, kebayang nggak ini lossesnya? Lossesnya 2 kali lipat, ya kan? Jadi yang diterima beban cuman sekitar 33%, ya kan?
lossesnya kan 2 kali lipat. Ini 66% lossesnya terbuang dalam bentuk panas karena resistor mendisipasi daya dalam bentuk panas. Jadi ini efisiensinya cuma 33% dan ini 64%. Nah kalau pakai switch semikonduktor, efisiensinya bisa lebih besar dari ini ya, bisa 90% gitu ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke topik DC-DC converter yaitu buck converter. Di situ kita akan belajar mengapa proses konversi daya menggunakan switch itu efisiensinya bisa tinggi gitu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira untuk materi perkenalan elektronika daya hari ini? Cukup? Oke, selanjutnya saya mau jelaskan tentang project ya. Jadi karena kalian sudah memiliki ide rancangan pembangkit energi baru terbarukan gitu ya. Jadi saya minta kalian untuk membuat blok diagram sistemnya dengan untuk pembangkit listrik tenaga surya dan angin gitu ya. Dengan mengaplikasikan DC-DC converter dan juga inverter. Belum terlalu detail karena memang kalian belum belajar DC-DC converter dan juga inverter, tapi paling nggak kalian tahu isinya sistem kalian itu seperti apa gitu ya. Misalnya kalian ada yang membangun atau merancang pendingin ikan gitu ya. Nah pendingin ikan ini sumbernya ada surya dan angin. Nah kalian bisa desain itu, kalian butuh baterai kah di situ atau nggak butuh baterai gitu ya. Atau misalnya untuk perahu listrik juga, di situ ada tenaga surya dan juga angin. Kalian juga bisa desain di situ dari sisi input surya dan angin, terus kemudian masuk ke DC-DC konverternya, kalian langsung tentukan jenisnya apa. Kan banyak kan DC-DC konverternya. Kalau misalnya kebutuhannya untuk menaikkan ya pakai boost, kalau untuk menurunkan ya pakai buck gitu ya. Lalu kemudian masuk ke inverter, kemudian boleh pakai baterai, boleh enggak, tergantung gimana kalian menentukan desain sistem kalian. Nah, project ini dikumpulkan H-1 di pertemuan berikutnya gitu ya. Dan di pertemuan berikutnya kalian wajib untuk mempresentasikan hasil dari rancangan kalian ini. Dan tidak hanya project ya tugasnya. Satu lagi yaitu tugas, karena ini untuk penilaian teori ya. Ini kalian diminta untuk membuat diagram topologi konverter daya. Tadi kan sebenarnya sudah ada topologi konverter daya, tapi itu kan masih umum ya. Nah, saya ingin kalian mengeksplor lebih banyak lagi jenis-jenis konverter daya yang lainnya, karena memang sangat banyak sekali. Kalian bisa tambahkan sebanyak-banyaknya di tiap-tiap topologi. Ya, begitu kira-kira untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.